Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan nama saya Kumul Sehat. Saya dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan bagian konsep-konsep dasar keamanan. Lanjut, CI. Mendengar kata CI, mungkin sebagian orang akan merujuk pada sebuah badan intelijen milik Amerika Serikat. Namun nyatanya ada perujukan lain untuk kata CI pada sistem keamanan secara umum. CI merupakan singkatan dari Confidentiality, Integrity, dan Availability. CA atau sering juga disebut CITRID merupakan salah satu aturan dasar dalam menentukan keamanan jaringan atau informasi. Aturan lainnya dikenal dengan perkiraan, exact, confidentiality, presumption, or control integrity. Confidentiality berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang, yang paling umum dengan menggunakan enkripsi. Contoh, data-data yang harus dijaga kerahasiaannya seperti data-data yang sifatnya pribadi, nama, tanggal lahir, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, nama ibu kandung, dan sebagainya. Ada kalanya confidentiality sejalan dengan privasi. Aspek ini bertujuan untuk membatasi pengaksesan terhadap informasi sesuai tingkat kerahasiaannya, melindungi data atau informasi agar tidak diketahui oleh pihak yang tidak berwenang. CI integrity berarti menjamin bahwa data atau informasi yang dimiliki terjadi keasliannya tidak berubah tanpa pemilik informasi. Integrity merujuk pada tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi. Di dalam integrity terdapat dua mekanisme, yaitu mekanisme preventif dan mekanisme detektif. Mekanisme preventif merupakan kontrol akses untuk menghalangi terjadinya modifikasi data, sedangkan mekanisme detektif untuk melakukan deteksi terhadap modifikasi yang telah dilakukan oleh orang lain. Aspek ini bertujuan untuk melindungi data dan atau program agar tidak dimodifikasi tanpa izin oleh pihak yang tidak berwenang. Memberikan jaminan bahwa data atau informasi yang ada pada resource dapat dipercaya. Availability, ketersediaan berhubung dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Artinya, informasi harus dilakukan tersedia saat dibutuhkan oleh user dan dapat dengan cepat diakses. Serangan yang paling lazim untuk jenis keamanan ini adalah Distributed Denial of Service (DDoS). Serangan ini memenuhi resource atau sumber informasi server dengan permintaan yang banyak atau permintaan di luar perkiraan sehingga server tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan down. Mengenal rekayasa sosial. Menurut salah satu, rekayasa sosial adalah tindakan menipu seseorang untuk mengungkapkan informasi atau mengambil tindakan yang dilakukan melalui teknologi. Gagasan utamanya adalah untuk mengambil keuntungan dari kecenderungan alami dan reaksi emosional korban. Berikut 6 tipe serangan rekayasa sosial berikut ini. Baiting, jenis rekayasa sosial ini bergantung pada korban untuk mengambil umpan atau tindakan sehingga melakukan tindakan tertentu. Contohnya, seorang siberkriminal mungkin meninggalkan setak USB yang penuh dengan malware di tempat di mana target akan melihatnya yang sudah
dilabeli dengan kata-kata menarik seperti rahasia atau bonus. Target yang mengambil umpan akan mengambil USB tersebut dan menghubungkannya ke komputer untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Phishing. Phishing adalah cara terkenal untuk mengambil informasi dari korban. Melakukan biasanya mengirim email atau teks ke target, mencari informasi yang dapat membantu kejahatan yang lebih signifikan. 3. Email hacking dan contact spamming. Beberapa pelaku mengambil keuntungan dengan mencoba memerintahkan akun email dan daftar kontak akun spam. Contoh, jika seseorang teman mengirim email dengan subjek "Lihatlah situs ini", mungkin kita tidak akan berpikir dua kali untuk membukanya dan mengambil alih akun email seseorang. Pelaku dapat membuat mereka yang ada di daftar kontak kepercayaan bahwa mereka menerima email dari seseorang yang mereka kenal. Tujuannya adalah menyebarkan malware dan menipu orang-orang dari data mereka. Pretexting adalah pelaku menggunakan dalih yang menarik untuk menipu korban. Katakanlah, Anda menerima email menyebut Anda sebagai penerima wasiat. Email meminta informasi pribadi Anda untuk membuktikan bahwa Anda adalah penerima sebenarnya. Dan untuk mempercepat transfer warisan Anda, sebaliknya Anda beresiko memberi penipu kemampuan untuk tidak menambahkan ke rekening bank Anda, tetapi untuk mengakses dan menarik dana Anda. Model serangan keamanan. Beberapa model serangan terhadap keamanan Starlink pada tahun 1995. 1. Interruption. Serangan ini ditujukan untuk aspek ketersediaan availability yang menjadikan sistem tidak tersedia atau rusak. Contoh, serangan denial of service attack. Interception. Serangan ini berupa pihak yang tidak memiliki wewenang berhasil mengakses data atau informasi, misalnya dengan melakukan penyedapan, wiretapping. Modification. Serangan ini berupa pihak yang tidak memiliki wewenang berhasil memodifikasi aset atau data atau informasi yang dimiliki organisasi atau perusahaan. Fabrication. Serangan ini berupa pihak yang tidak berwenang menjadi seolah-olah menggunakan dan mengirimkan pesan palsu ke dalam sistem menyerang aspek autentikasi. Contoh, dengan memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke jaringan komputer. Model serangan keamanan. 5. Quid pro quo. Penipuan. Jenis ini melibatkan pertukaran tertentu. Pelaku mencoba membuat korban percaya bahwa pertukaran itu adil. Contoh, scammer dapat mengambil target berpura-pura menjadi teknisi dukungan TI. Korban mungkin menyerahkan kredensial masuk ke komputer mereka, mengira mereka menerima dukungan teknisi sebagai imbalan. Sebagai gantinya, scammer sekarang dapat mengendalikan komputer korban, memuatnya dengan malware, atau mungkin mencuri informasi pribadi dari komputer untuk melakukan pencurian identitas. 6. Phishing. Phishing adalah versi suara phishing. V adalah singkatan dari voice, tetapi sebaliknya, upaya penipuannya sama. Penjahat menggunakan telepon
untuk menipu korban agar menyerahkan informasi yang berharga. Contoh, seorang penjahat mungkin memanggil seseorang karyawan menyamar sebagai rekan kerja. Penjahat mungkin menang atas korban untuk memberikan kredensial masuk atau informasi lain yang dapat digunakan untuk menargetkan perusahaan atau karyawannya. 7 prinsip dasar pada keamanan sistem pada tahun 2004 adalah sebagai berikut. Prinsip 1. Menetapkan kebijakan polis. Keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem kebijakan keamanan merupakan dokumen penting untuk dikembangkan saat merancang sebuah sistem informasi. Dimulai dengan komitmen dasar organisasi untuk keamanan informasi, dirumuskan sebagai pernyataan kebijakan umum. Kebijakan tersebut kemudian diterapkan untuk semua aspek desain sistem atau solusi keamanan saat terjadi insiden. Dokumen ini harus mengidentifikasi sasaran keamanan, berisi prosedur, standar, serta protokol yang digunakan sebagai arsitektur keamanan. Prinsip 2. Perlakukan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem. Keamanan haruslah dipertimbangkan saat merancang sebuah sistem informasi. Keamanan akan sulit dan mahal untuk diimplementasikan ketika sistem telah selesai dikembangkan, sehingga harus diintegrasikan sepenuhnya ke dalam proses siklus sistem. Prinsip 3. Penjelas batas keamanan fisik dan logis yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. Teknologi informasi berada di dua area, yaitu area fisik dan area logis. Kedua area ini memiliki batasan yang jelas. Mengetahui tentang apa yang harus dilindungi dari faktor eksternal dapat memastikan langkah-langkah perlindungan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, batasan keamanan harus dipertimbangkan dan dimasukkan dalam dokumentasi sistem atau dokumentasi kebijakan keamanan. Prinsip 4. Pastikan pengembangan dilatih tentang cara mengembangkan keamanan perangkat lunak. Perlu dipastikan bahwa pengembangan cukup terlatih dalam mengembangkan perangkat lunak yang aman. Hal ini termasuk dalam perancangan pengembangan, kontrol konfigurasi, integrasi, dan pengujian. Prinsip 5. Kurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Risiko definisikan sebagai kombinasi dari kemungkinan ancaman tertentu secara sengaja, mengeksploitasi, atau tindakan sengaja memicu kerentanan sistem dan dampak buruk yang dihasilkan pada operasi organisasi, aset organisasi, atau individu jika hal ini terjadi. Prinsip 6. Asumsikan bahwa sistem eksternal tidak aman secara umum. Sistem eksternal seharusnya dianggap tidak aman. Oleh karena itu, pengembangan harus merancang fitur keamanan sedemikian rupa untuk mengatasi permasalahan ini. Prinsip 7. Identifikasi potensi pertukaran antara pengurangan risiko dengan peningkatan atau penurunan biaya dalam aspek lain efektivitas operasional. Prinsip ini berhubung dengan prinsip nomor 4. Untuk memenuhi persyaratan keamanan, maka perancang sistem perlu mengidentifikasi dan menangani semua kebutuhan operasional dalam memodifikasi tujuan keamanan. Ancaman keamanan. Ancaman yang sering dihadapi oleh masalah keamanan dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Manusia. Ancaman dari manusia dapat berupa hacking, cracking, atau sesiapa saja yang berusaha untuk telah mengakses sistem tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tujuannya bisa untuk melakukan pencurian data atau informasi atau perusakan. Memasukkan program ilegal seperti virus, worm, malicious software, kemampuan user yang terbatas dalam menggunakan
dan memelihara sistem serta rendahnya kesadaran akan keamanan sistem. 2. Kesalahan perangkat keras. Ancaman ini dapat berupa tidak stabilnya suplai listrik dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Terjadi korsleting listrik yang dapat mengakibatkan terhentinya proses sistem atau bahkan kerusakan sistem segala macam bentuk gangguan fisik yang berdampak langsung maupun tak langsung terhadap perangkat. Ya, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.